Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya memaparkan tentang penggunaan network simulator untuk merancang sistem IoT Smart House. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Gibran Witajatama dari kelas SI 302. Selanjutnya, untuk presentasi ini terbagi menjadi 4 sesi ya. Yang pertama ada pengenalan IoT, yang kedua komponen-komponen yang digunakan dalam simulasi ini, yang ketiga ada topologi, dan yang keempat adalah simulasinya. Pertama, pengenalan IoT. Apa itu IoT? IoT, Internet of Things, menggambarkan jaringan objek fisik benda yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. IoT memungkinkan kontrol jarak jauh dan otomatisasi banyak perangkat sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Penghematan energi, IoT dapat membantu dalam penghematan energi, mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Selanjutnya ada komponen-komponen yang digunakan. Pertama ada server. Server menyediakan beraneka macam resources sehingga bisa dimanfaatkan oleh komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Dalam simulasi ini, server berfungsi sebagai penyedia layanan berupa radius, di mana server di sini berfungsi sebagai sistem yang digunakan untuk dapat membuat IoT Smart House bekerja. Selanjutnya ada switch. Switch di sini menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam jaringan dan mengalihkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Selanjutnya ada laptop atau klien. Laptop di sini berfungsi sebagai klien, di mana laptop berfungsi sebagai perangkat yang mengendalikan sistem IoT Smart House-nya. Kemudian ada wireless router. Wireless router berfungsi sebagai penghubung antara server dengan perangkat IoT melalui media wireless. Lalu ada perangkat IoT-nya. Perangkat IoT adalah perangkat yang bisa dikendalikan oleh klien melalui sistem smart house. Selanjutnya ada topologi. Dalam simulasinya, untuk topologinya kurang lebih seperti ini, di mana server diletakkan di sini, kemudian ada switch, ada laptop atau klien, kemudian ada wireless router, dan alat-alat atau perangkat-perangkat IoT-nya. Untuk lebih jelas mengenai sistem cara bekerja IoT-nya, kita lanjut ke simulasinya. Baik, selanjutnya adalah simulasi. Dalam simulasi ini, kita membutuhkan perangkat-perangkat yang sebelumnya sudah dipaparkan dalam presentasi, yaitu kita masuk ke perangkat servernya, untuk sistem radiusnya, server, lalu kita pilih laptop sebagai kliennya, kita taruh di sini saja, laptop, kemudian kita pilih switch sebagai media penghubung, kita pilih yang 2950 ini saja. Baik, selanjutnya kita pilih media wirelessnya. Di sini saya pakai WRT 300N sebagai media wirelessnya. Selanjutnya kita pilih perangkat-perangkat IoT-nya. Kita pilih sebagai contoh, di sini saya pilih lampu dan kipas. Perangkat IoT bisa beberapa ya, bukan cuma dua saja, bisa lebih dari dua. Dalam contoh kali ini saya membuat dua terlebih dahulu untuk contohnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghubungkan server, client, switch, dan wireless router dengan kabel. Kita buat koneksi terlebih dahulu dari server ke switch dengan menggunakan copper strip hook. Sambungkan pas Ethernet, sambungkan ke switch, masuk ke pas Ethernet 1. Kemudian dari laptop kita sambungkan ke switch, pas Ethernet, kita masukkan ke switch, masuk ke fase Ethernet 2. Lalu dari switch ke wireless router kita menggunakan copper crossover. Caranya seperti ini. Kita masuk fase Ethernet 3, lalu kita hubungkan ke routernya. Masuk ke Ethernet 1. Kita tunggu terlebih dahulu sehingga hijau semua. Baik, sudah hijau semua di sini. Langkah selanjutnya adalah kita setting IP atau tanam IP pada server. Sebelum itu kita lihat terlebih dahulu IP pada routernya untuk dijadikan gateway pada servernya.
Kita klik terlebih dahulu routernya. Kita klik config. Kemudian GUI. Kita lihat di sini IP address-nya 192.168.0.1. Oke, kita close saja. Kemudian kita masukkan di servernya. Masuk ke desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP address pada router wireless routernya 192.168.0.1. Kemudian untuk IPv4 address-nya kita isikan dengan 192.168.0.10. Subnet mask-nya default saja 255, 255, 255, 255. Selanjutnya kita setting sistem radius pada servernya. Namun sebelum kita menyeting radiusnya, alangkah baiknya kita tes ping terlebih dahulu untuk mengecek apakah untuk server ini sudah bisa online atau belum. Kita masuk ke menu server, lalu ke menu command prompt, kita ping IP pada servernya yang sudah kita setting, ping 192.168.0.10. Jika sudah berhasil, maka pingnya akan menampilkan reply. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu service untuk men-setting radiusnya. Kemudian klik menu AAA. Lalu di sini ada client name. Client name-nya kita isikan saja dengan rumah. Kemudian ada secret. Untuk secretnya kita isikan dengan pass 123. Secret ini adalah password yang nantinya akan digunakan oleh wireless router agar bisa mengakses perangkat-perangkat IoT. Untuk client IP-nya kita masukkan IP dari wireless routernya 192.168.0.1. Setelah itu klik add. Kemudian kita isi user setupnya dengan perangkat yang ingin kita lakukan kontrol atau yang ingin kita kendalikan dengan cara misalkan add. Di sini sudah ada. Jika ingin menambahkan lagi bisa dengan klik add, lalu kita isikan username dan passwordnya. Selanjutnya kita masuk ke wireless routernya. Lalu masuk ke wireless. Kemudian di sini ada network name atau SSID atau nama WiFi, kita isikan dengan rumah. Kita save terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke wireless security. Untuk security modenya kita pilih WPA2 Enterprise. Kemudian radius servernya kita isikan dengan IP dari radius servernya 192.168.0.10. Lalu share secretnya kita isikan dengan secret yang sudah dibuat di server radiusnya. Kita isikan dengan pass 123. Selanjutnya kita save settingnya. Tunggu beberapa detik. Selanjutnya kita close saja. Kemudian kita pilih salah satu device IoT-nya. Di sini saya pilih fan atau kipas terlebih dahulu untuk dikendalikan. Kita klik kipasnya. Kemudian kita masuk ke menu config, lalu ke menu wireless. Nah, di sini ada SSID. Pada menu SSID ini kita isikan dengan nama WiFi yang ada di wireless routernya. Kita isikan dengan rumah. Lalu di sini ada authentication, kita isikan dengan WPA2. Kemudian user ID-nya kipas, passwordnya juga kipas. Jika sudah, kita close saja. Jika sudah berhasil terkoneksi, maka akan muncul icon seperti ini dari router ke kipas yang menandakan koneksi sudah berhasil dibuat dari wireless router ke kipas. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat user agar bisa mengontrol sistem IoT-nya dengan masuk ke menu server terlebih dahulu, kemudian masuk ke IoT, lalu di sini service-nya kita on-kan. Baik, selanjutnya kita masuk ke client atau laptop, lalu kita masuk ke IP configuration,
Kita buat DHCP saja. Selanjutnya kita masuk ke menu web browser. Lalu kita isikan URL-nya dengan IP pada radiusnya. IP server radius 192.168.0.10. Klik go. Registration server login. Jika belum punya akun, kita klik link sign up now. Kemudian kita isi username dan passwordnya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya isi username dan passwordnya sebagai admin. Kita create. Kemudian kita klik logo terlebih dahulu. Kembali. Kemudian kita cek kembali pada server radiusnya. Apakah sudah berhasil dibuat username admin dan password adminnya? Jika sudah dibuat, maka akan muncul di sini username admin dan password admin. Selanjutnya, agar perangkat tersebut bisa dikontrol oleh user admin, maka kita klik fun-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada IoT server, kita klik remote server. Lalu server address-nya kita masukkan IP server radiusnya 192.168.0.10. Lalu username-nya admin. Kemudian passwordnya juga admin. Lalu kita klik connect. Baik, langsung kita tes saja untuk membuktikan apakah sudah bisa dikendalikan atau belum. Kita klik laptop, kemudian kita masuk ke web browser. Kita masukkan URL tadi, URL radiusnya 192.168.0.10. Klik go. Username admin, password admin, lalu klik sign in. Jika sudah ditambahkan username admin pada perangkat IoT-nya, maka akan muncul di sini. Di sini ada IoT 1 yaitu kipas. Lalu kita klik saja. Nah, di sini ada status yang berarti statusnya bisa mati, low atau high. Jika statusnya off berarti kipasnya mati, jika low berarti berputar tapi pelan, lalu ada high berputar kencang. Kita coba low terlebih dahulu, klik, maka akan muncul icon seperti ini. Ini artinya kipas berputar dengan pelan. Lalu kita klik high, yang artinya kipas berputar dengan kencang. Lalu kita matikan kembali. Selanjutnya kita coba tambahkan sistem IoT lagi pada perangkat yang lainnya. Di sini ada perangkat light atau lampu, kita coba tambahkan pada lampu ini. Caranya kita masuk ke server radius terlebih dahulu. Lalu pada menu AAA, di sini kita masukkan username lampu dan passwordnya lampu. Kita langsung klik add saja. Kemudian kita silang. Lalu kita masukkan di like-nya. Seperti cara pada kipas tadi, kita masuk ke config terlebih dahulu, kemudian wireless. Lalu untuk SSID-nya kita masukkan rumah. Dan autentikasinya WPA2, user ID-nya lampu, dan passwordnya juga lampu. Selanjutnya masuk ke setting. Klik remote address. Masukkan server address-nya 010. Masukkan username dan passwordnya admin. Kemudian klik connect. Nah, di sini belum berhasil terkoneksi. Akhirnya terkoneksi juga. Selanjutnya kita masuk ke laptopnya lagi. Kemudian masuk ke web browsernya lagi. Kita masukkan URL-nya 192.168.0.10. Kita klik go. Di sini kita masukkan username admin dan passwordnya admin juga. Kita lalu klik sign in. Di sini akan muncul nih, jika sudah berhasil ditambahkan lampunya akan muncul di sini. Kita klik saja ini lampu. Di sini statusnya ada off, dim, dan on. Dimana off berarti kondisi mati, dim kondisi
nyala tapi tidak terlalu terang, dan on adalah nyala terang. Kita coba dim terlebih dahulu, nyala, kemudian kita klik on, nyala dan terang. Baik, cukup sekian presentasi dan simulasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.